Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 5 Oktober berjudul Ribuan kali lebih banyak. Penjelasannya, setelah melalui perjalanan yang panjang di padang gurun, Musa ketika berbicara untuk Tuhan atau karena memang dia adalah seorang nabi dan memang lebih daripada seorang nabi mengatakan, "Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya." Ulangan 1 ayat 8. Tetapi, coba perhatikan apa yang ditulis berikutnya. Bacalah Ulangan 1 ayat 9-11. Apa pentingnya kata-kata ini secara khusus dalam terang dari sebuah kenyataan bahwa dalam situasi yang sesungguhnya mereka telah dihukum oleh Allah karena pemberontakan di Kadesh Barnea? Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tetap berkenan memenuhi janji-janjinya dengan memberkati bangsa Israel, menambahkan jumlah mereka di bumi. Di sini kita melihat satu contoh yang lain tentang kemurahan Allah. Walaupun berada di tengah-tengah pengembaraan di padang belantara, mereka tetap diberkati. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Dalam Nehemia 9 ayat 21. Dan Musa sekali lagi untuk menunjukkan kasih-Nya bagi bangsanya, meminta Allah untuk melipat gandakan mereka ribuan kali banyaknya, lebih dari yang telah Allah lakukan sebelumnya. Bacalah Ulangan 1 ayat 12 hingga 17. Sebagai satu hasil dari berkat Allah terhadap mereka, apa yang terjadi? Dan langkah-langkah apa yang Musa ambil untuk menghadapi situasi ini? Ayat tersebut berisi bagaimana dengan jumlah mereka yang banyak, Musa perlu untuk mengangkat hakim-hakim atas mereka, mulai dari kumpulan yang besar hingga pemimpin atas kumpulan yang kecil, agar lebih mudah untuk diatur dan diorganisasi. Jadi, walaupun Allah hadir dengan penuh kuasa di antara mereka, tetap saja dibutuhkan sebuah organisasi, sebuah struktur, dan sebuah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Israel adalah sebuah kahal, sebuah perkumpulan yang diatur. Dapat kita lihat Ulangan 31 ayat 30. Dan ini adalah sebuah cikal bakal terhadap apa yang nantinya ada di perjanjian baru, yaitu eklesia, sebuah kata Yunani untuk gereja, dalam Matius 16 ayat 18. Dan walaupun bekerja dalam sebuah konteks yang berbeda, Paulus tidak pernah dijauhkan dari akar Yahudinya. Dan dalam 1 Korintus 12, kita bisa lihat dengan jelas, dia menggambarkan kebutuhan akan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk menjalankan berbagai peran, agar tubuh atau gereja berfungsi dengan baik, sama seperti yang kita lihat dalam Ulangan dan kata kahal di padang gurun. Gereja saat ini, sebagaimana kahal di masa lalu, perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu, melalui orang-orang yang mengisi berbagai macam peran menurut karunia-karunia mereka. Walaupun kadang-kadang kita mendengar orang mencela terhadap adanya agama yang terorganisir, atau apakah mereka lebih suka sebuah agama yang tidak teratur? Firman Allah, teristimewa perjanjian baru, tidak mengakui sesuatu yang lain selain daripada sebuah agama yang terorganisasi. Demikianlah bacaan kita saat ini. Mari kita mengakhiri dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang teratur, Allah yang adil, Allah yang memberikan hikmat kepada manusia yang berdosa. Melalui firman Tuhan saat ini, kami melihat bagaimana Tuhan memimpin Musa sebagai seorang pemimpin akan bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya. Tuhan terus memberkati bangsa Israel hingga kami generasi saat ini.
Dengan semakin banyaknya umat Tuhan, gereja Tuhan harus diatur dengan baik. Kami juga memohon hikmat kepada Tuhan bagi setiap orang-orang yang telah Tuhan khususkan, yang telah terpilih menjadi pemimpin-pemimpin dan pelayan di dalam jemaat, sebagai pendeta, majelis, dalam setiap departemen. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka kebijaksanaan, hikmat, pengayoman dari surga, sehingga mereka pun dapat memimpin gereja, sebuah struktur organisasi yang Tuhan berkati, agar seluruh anggota jemaat dapat dirangkul, bersatu, bergotong royong bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan, sehingga semakin tersebar luas Injil Kerajaan Tuhan. Biar kami semua boleh disatukan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.